Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Syaimah Atika dapat kembali menemani Anda dalam talk show dengan tema dampak pandemi COVID-19 terhadap ekowisata Gampung Nusa. Sahabat masa kini, kita semua pasti merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap sektor ekonomi. Bahkan bukan hanya itu saja, pandemi COVID-19 ini juga merusak berbagai sektor dan membuat sektor-sektor tersebut seakan mati suri. Nah, masyarakat di Gampung Nusa, Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar, sukses membangun desanya melalui ekowisata usai tsunami pada 2004 silam. Nah, apa yang mereka lakukan ini telah menjadi inspirasi bagi Nusantara. Namun sayangnya, di awal tahun 2020, mereka kembali mati suri karena pandemi COVID-19 melanda desa mereka. Nah, padahal pada tahun 2019, warga sempat mencatat bahwa ada sekitar 8.000 wisatawan asing yang berkunjung ke desa mereka. Nah, kira-kira bagaimana strategi yang mereka lakukan untuk kembali membangun desa mereka? Langsung saja bersama saya telah hadir Rubama yang merupakan penggerak ekowisata Gampung Nusa. Assalamualaikum Kak Rubama, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, langsung saja mungkin bisa diceritakan sedikit nih bagaimana ceritanya Gampung Nusa ini bisa kembali membangun ekowisatanya usai tsunami dan juga pandemi COVID-19, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang yang saya pikir ini luar biasa sekali cerah di luar. Dan sebenarnya kalau bicara kenapa sih Nusa kemudian mencoba untuk ayo nih ada potensi luar biasa di masing-masing kampung pastinya. Nah, Nusa juga memiliki potensi lokal yang saya pikir kalau kita mau pertamanya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita jeli melihat apa yang ada di sekitar kita, di kampung kita. Nah, ini menjadi salah satu energi ekonomi yang kemudian bisa paling tidak ayo menambah uang jajan, menambah ekonomi keluarga. Nah, oleh karena itu Nusa juga menjadi salah satu desa yang diterpa ya. Kita tahu betul bahwa kami tidak jauh dari area dari laut gitu ya, yang kemudian sangat kita tahu bersama bagaimana pilu di tahun 2004 yang menghantam Aceh, dan Nusa menjadi salah satu desa yang juga kena imbas tsunami 2004 itu. Nah, oleh karena itu tidak boleh tidur terus dalam situasi bencana, tidak boleh terlalu selamanya bersedih walaupun bencana terus menghantui kita. Nah, oleh karena itu di 2005 bangun dari keterpurukan yang ada di tahun 2004, kita mencoba ayo apa nih yang bisa dilakukan, sehingga proses panjang yang dilalui oleh kami di Gampung Nusa di Kecamatan Loknga Kabupaten Aceh Besar ini adalah mencoba step by step mengembangkan, mulai dari kita mencoba bahwa ada banyak persoalan pasca tsunami itu. Salah satunya adalah misalnya bagaimana sampah dikelola dengan baik seharusnya gitu ya. Nah, oleh karena itu bangun dari keterpurukan tsunami itu, kita mengelola sampah dengan strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Nah, akhirnya mengantarkan kita di 2013, ayo coret-coret nih. Karena kita melihat Nusa terus dikunjungi oleh banyak orang, Nusa dilihat lah ya, dilirik oleh banyak tamu dari luar. Kita belum nyebut wisatawan waktu itu. Nah, oleh karena itu community based tourism menjadi catatan pengembangan kita di 2013, sehingga di 2015 dengan segala kesiapan yang sudah coba kita bangun, meluncing diri menjadi salah satu desa wisata atau gampung wisata yang ada di Aceh. Baik, luar biasa sekali pastinya ya. Dan mungkin bisa diceritakan, pasti ada sisi negatifnya ketika kakak mencoba membangun Gampung Nusa ini menjadi desa wisata. Pasti susah untuk membangun kepercayaan diri masyarakat, susah untuk mengajak para generasi milenials ini untuk bisa bekerja sama. Nah, bagaimana strategi dari kakak sendiri untuk mengajak para masyarakat untuk bergabung dalam komunitas tersebut? Ini pertanyaannya cukup menjebak sebenarnya ya, karena gini, bicara pengorganisasian di tingkat masyarakat ini tidak bicara sendiri, we don't talk alone gitu ya, karena memang ini adalah kerja yang harus sama-sama, harus bareng, harus sinergi, sehingga oleh karena itu banyak hal yang kami lalui itu tidak hanya personal, tetapi bagaimana kemudian kendala-kendala yang ada di baik internal Gampung sendiri maupun kemudian dari pihak situasi di eksternal ya, misalnya
kendala kita adalah di 2013, kebijakan pemerintah itu sudah memulai diri, ayo Aceh juga punya potensi wisata untuk dikembangin gitu ya. Nah, oleh karena itu yang perlu jadi catatan kami bersama di Nusa adalah wisata itu menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan ekonomi warga, tetapi dengan catatan tetap menjaga sustainability lingkungannya. Tetapi strategi ini menjadi kemudian untuk mewujudkan tujuan besar kami. Jadi wisata lagi-lagi ini bukan tujuan utama, tetapi ini menjadi strategi untuk menuju tujuan kami yang goals besarnya adalah bagaimana Nusa menjadi salah satu kampung yang berdaulat. Nah, mungkin ini nggak cek langit setahun 2 tahun, tapi bagaimana kemudian 10-20 tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu kendala misalnya ketika kita tahu bersama ya, definisi wisata itu hari ini menjadi banyak tanda tanya. Ketika dibilang wisata ini kayaknya sumber maksiat gitu ya. Orang sering menerjemahkan ketika bicara wisata ini negatif. Tapi ketika menyebut ayo rekreasi, ya kenapa enggak yang tidak open minded saja, ayo kreasi ayo gitu. Tapi ketika kita ayo berwisata, ayo camping, ayo ini kayak wah ini mendatangkan maksiat nih dan lain sebagainya. Oleh karena itu definisi dari wisata sendiri, dari definisi saja kita sudah menjadi kendala. Jadi orang apalagi ketika mendengar di wisata ini kayaknya ayo ini tempat selfie, atau kemudian kiblatnya adalah, mohon maaf saya harus nyebut salah satu wilayah, kiblatnya adalah Bandung, kiblatnya adalah Pulau Bali, kiblatnya adalah Jogja yang kemudian sudah lama ngebangun wisata. Jadi apapun yang coba kita lakukan di Nusa, ayo kita mulai dulu nih, clearkan dulu definisinya apa. Di samping kemudian masih ada penolakan bahwa kayak tadi ya, orang masih melihat bahwa wisata ini kayaknya lebih banyak negatifnya gitu. Itu menjadi kendala besar sih kita waktu itu. Tapi ini terus berproses, ayo terus gerak gitu dengan step by step. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk ya komunitas untuk gabung ini. Ya, dan alhamdulillah kita start di 2013 dengan segala coret-coretan yang sangat sederhana. Misalnya bagaimana apa nih yang mau dikembangin, atraksi wisata apa dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai dengan berproses sampai dengan tahun 2019 kemarin Nusa sudah dikunjungi hampir, kalau di base-nya adalah buku tamu itu sekitar 8.000 orang alhamdulillah sudah mengunjungi Kampung Nusa, dan kebanyakan memang pendatangnya adalah dari kawan-kawan dari tanah Malaysia. Tapi kemudian lagi-lagi ya COVID-19 menghampiri kita ya, yang kemudian ayo kita sedikit bersabar dulu nih untuk kemudian mengajak siapapun, ayo lihat kami di Kampung Nusa gitu, dan segala atraksi yang coba kita kembangkan. Nah, untuk komunitas tadi sendiri itu siapa saja yang bergabung di situ dan perannya itu seperti apa saja? Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Kak. Nah, saya kembali ke frame bahwa wisata itu adalah salah satu strategi menuju kampung berdaulat gitu ya. Oleh karena itu ketika bicara wisata berarti harus ada yang kelompok atau yang ngeliding paling tidak untuk manajemen. Oleh karena itu LPN, Lembaga Pariwisata Nusa, yang kemudian hari ini ketuanya adalah Kak Nur Hayati, salah satu juga orang yang sangat energik untuk kemudian membangun Gampung. Nah, kemudian kita dengan legalitas adalah SK kecil, SK Gampung, yang dengan segala potensi, dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan dan kekuatan pastinya kami coba terus bergerak. Nah, LPN hadir untuk manajemen, hadir untuk kemudian menyusun berbagai atraksi, menyusun atau meramu menjadi sebuah perjalanan wisata, meramu atraksi wisata yang kemudian itu adalah berbasis potensi lokal. Contoh misalnya orang ingin menikmati suasana kampung di Nusa, ayo bisa menginap kok, kita punya 45 homestay, kemudian yang bisa kemudian berinteraksi dengan warga di kampung, masak bareng dan lain sebagainya. Berarti memang banyak sekali ya yang dilakukan oleh Kampung Nusa ini kepada para wisatawan, dan tidak hanya wisatawan lokal tapi juga wisatawan asing juga ya. Nah, Kampung Nusa ini kan sudah menjadi inspirasi bagi Nusantara. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana nih bisa sampai ke titik itu Kak. Soalnya kan susah ya untuk menjadi inspirasi, jangankan Nusantara, untuk Aceh aja kadang-kadang susah gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Kak sedikit. Saya juga ingin menggarisbawahi bahwa ada tagline sebenarnya di Kampung Nusa itu from Nusa to the world. Jadi bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh Nusa itu menjadi
ini mimpi besar ya, menjadi inspirasi dunia. Walaupun kemudian ini masih cek langit gitu ya. Tapi paling tidak ini menjadi energi kami untuk terus bergerak. Oleh karena itu, gerak di Nusa itu bukan gerak 1-2 orang, tapi gerak satu kampung. Itu yang harus diingat. Itu harus kita pahami bersama. Ketika kita ingin membangun sebuah desa wisata, ya paling tidak semua orang sebenarnya harus terlibat. Berbeda dengan ketika kita membangun wisata desa. Ini dua hal yang berbeda ya. Desa wisata dengan wisata desa adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, karena kami mencoba untuk memilih menjadi salah satu desa wisata, ya paling tidak kolaboratif, seluruh elemen Gampong itu harus bergabung. Contoh misalnya, kita orang dewasa sering melihat anak-anak itu sebagai dunia ke-10-nya orang dewasa. Tapi perjalanan telah mengantarkan bahwa anak-anak juga punya ruang yang sama untuk kemudian menjadi bagian untuk membangun Gampong. Nah, Nusa punya mimpi besar kayak tadi bahwa kita ingin ngebangun desa yang berdaulat. Ya, berdaulat banyak tafsir, mandiri dan lain sebagainya nanti. Tapi bagaimana kemudian elemen, stakeholder, ya penghuni Gampong Nusa itu bisa terlibat aktif. Walaupun kemudian ada 1-2 yang masih ada benang kusut. Itu dinamika di Gampong namanya. Oleh karena itu, salah satu strategi yang kita lakukan adalah bahwa apapun, siapapun yang ingin mengembangkan Nusa ini bukan milik saya. Bukan milik Rubama, bukan milik Nur Hayati, bukan milik si ABC, tapi milik Gampong. Yang kemudian siapapun silakan memberi input, silakan memberi inspirasi, ya you can do it that. Jadi bebas melakukan apapun selama nilai-nilai itu, nilai-nilai kearifan lokal. Kita Aceh dengan segala syariat Islam, misalnya walaupun kemudian di mana-mana banyak juga masih dalam tahap cover, tapi paling tidak nilai-nilai ini yang kemudian ayo kita masih punya role untuk mengembangkan. Contoh misalnya ketika kami di Nusa membuka homestay, si wisatawan itu harus ikut nilai-nilai yang sudah kita bangun. Contoh misalnya kita punya SOP nih, wisata Nusa itu sudah kita susun SOP berbasis yang sangat sederhana. Tamu itu wajib pulang itu di bawah jam 12 malam misalnya. Kan biasa ya kalau wisatawan apalagi dari luar ingin ngopi-ngopi di luar misalnya, ya udah jam pulang kita jam 12. Atau kemudian kalau kalian ingin menikmati lokal kulineri, ya jangan menyuplai sampah plastik misalnya. Nah, oleh karena itu nanti kalau mau mencicipi kuliner lokal di Gampong Nusa, saya tidak ada minuman yang berplastik gitu. Kita menggunakan gelas-gelas zaman, teko-teko lama yang kemudian milenial hari ini sudah nggak tahu nih warna teko orang zaman itu warna apa sih gitu. Itu udah mulai pudar di kawan-kawan kita milenial hari ini. Gampong Nusa ini luar biasa sekali. Nah, selain menawarkan wisata juga menerapkan sistem reduce plastik pastinya. Iya, karena memang kita tahu bersama ya, di mana-mana persoalan plastik itu menjadi persoalan besar. Nah, oleh karena itu langkah kecil yang bisa kami lakukan di Gampong Nusa dengan tadi gitu. Bagaimana kemudian kita meng-create atraksi wisata tapi tidak kemudian menyumbang sampah ke bumi. Karena prinsip kita satu meningkatkan ekonomi warga, jadi nggak boleh investor yang kaya, yang kaya tetap harus warga gitu, atau yang sejahtera itu warga Gampong Nusa. Dan yang kedua tidak boleh merusak lingkungan. Nah itu salah satu frame bahwa ayo Nusa terus berbenah untuk kemudian menciptakan suasana yang asri, kayak anak-anak muda, anak-anak dan siapapun terus menanam pohon di kampung. Satu lagi misalnya kalau mau nginap di Gampong Nusa jangan cari AC gitu. Kita enggak karena ya kita AC alam aja gitu ya, karena memang dari segi ekologi, dari segi environment-nya ini kan menipiskan ozon dari proses yang dibangun oleh ya tadi ya AC tadi gitu. Berarti memang sangat peduli terhadap lingkungan lah ya ceritanya ya. Kita mencoba sebenarnya karena orang tua dulu itu sebenarnya lebih pinter ya kalau dibilang bagaimana kemudian rumah Aceh dibangun dengan panggung, masuk angin dari bawah tapi ini tidak ada nyamuk. Tapi itu bagaimana kemudian menjadi nilai-nilai pengetahuan bagi kita, ayo bahwa orang tua kita ternyata lebih peduli dengan sustainability bumi ini gitu. Luar biasa sekali. Nah, Kak Rubama mungkin bisa sedikit diceritakan tentang apa saja yang ditawarkan oleh Gampong Nusa ini kepada para wisatawan gitu. Sebenarnya kalau ditanya ya, ketika masuk di Gapura, apa sih yang dijual di Gampong Nusa, apa sih yang ditawar gitu. Ini kan sama aja dengan kampung lain kayak gitu. Nah, oleh karena itu kawan-kawan Nusantara ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi siapapun
kita sedang mengupkan ini loh retronya Kampung Aceh kayak gitu, bahwa Aceh itu punya nilai sejarah yang baik itu dalam tatanan sosial, budaya dan lain sebagainya. Itu kita punya pengetahuan yang itu nggak monoton, itu nggak bosan, tapi asyik ketika kita pelajari. Contoh misalnya, oleh karena itu yang kita jual itu betul-betul daily activity masyarakat. Misalnya jemur ade boh limeng sunti. Nah mungkin bagi beberapa kawan-kawan yang setiap hari melihat, wah itu biasa aja. Tapi bagi wisatawan ketika punya pengalaman jemur belimbing wuluh menjadi asam sunti, nah ini sebuah experience yang berbeda kayak gitu. Atau kemudian tradisional game. Hari ini semua milenial kayaknya balikin HP nih, main game online. Ini mohon maaf ya kawan-kawan yang suka game online ya. Tapi dengan game kita melihat bahwa oke, silakan main game online, that your choice ya. Jadi itu pilihan kalian. Tapi kita punya juga tradisional game yang itu justru membuat kita lebih solidarity. Misalnya main boy gitu ya. Bagaimana tim A, tim B main saling ceria tapi tetap dengan mencari mangsa, numbuk orang gitu ya, dan lain sebagainya itu. Atau kemudian makanan lokal gitu ya. Kalau ingin makan di Nusa, kita menawarkan makanan lokal, misalnya ketika ada coffee break misalnya atau welcome drink, kita menyajikan kayak ubi rebus, singkong rebus. Jadi saya nyebut merek satu ya, kita tidak kue nasional kayak risol misalnya ya, atau kue lapis. Tapi ayo kita upkan kembali bahwa makanan endatu kita itu justru lebih sehat gitu ya, tidak menggunakan minyak, tidak menggunakan berbagai lemak dan lain sebagainya. Tapi ya rebus kan tidak ada persoalan ya, hanya dengan air mendidih udah taruh garam. Atau kemudian kita juga menawarkan traditional dance gitu ya, paket wisata traditional dance. Mungkin kalau kawan-kawan di Sanggar itu kan sering performance, tapi kami di Nusa menawarkan si tamu juga bisa menikmati cara ngedabuh rapai atau cara megang lipat sirih pada ranum lampuan dan lain sebagainya. Artinya yang kita tawarkan di Nusa lebih kepada experience beratraksi wisata. Ya, tourism education ya, lebih kepada sana gitu ya. Tapi kita mengembangkan budaya, yang memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat luar. Oke, Kak Ruama, ini kan sejak awal 2020 kita semua terkena pandemi 19 ya, COVID-19. Nah, seberapa besar pandemi ini berdampak terhadap Gampung Nusa itu sendiri? Saya pikir hampir seluruh Aceh dan bahkan dunia ya, Indonesia juga, bahwa memang kita ini pada situasi yang tidak baik, tapi ayo jangan lupa berbuat baik gitu ya. Artinya gini, walaupun kemudian pengaruhnya cukup besar bagi Gampung Nusa, misalnya gini, kalau dulu momen-momen ini kan kita punya event tahunan di Gampung Nusa ya, Nusa Festival namanya. Nah ini sebenarnya sedang pada event-event Nusa Festival ya. Nah tahun ini kita tidak mungkin melakukan karena Nusa Festival di Nusa itu nggak mungkin dibuat virtual, karena memang kita nge-up apa yang ada di kampung gitu ya. Oleh karena itu masyarakat yang capek-capek seharian dengan di sawah, ayo gitu kita kanduri bareng nih di Nusa Festival dan lain sebagainya. Nah pengaruhnya misalnya hari ini ketika tamu belum boleh menginap, artinya paling tidak ekonomi untuk si yang punya homestay ini kan warga nih, masyarakat kita itu dia tidak menambah ekonominya. Atau kemudian para untuk camping misalnya, camping site itu kan lebih dikelola oleh anak-anak muda di Gampung Nusa, walaupun kemudian dimanajemen oleh LPN. Artinya penambahan ekonomi itu tidak berlangsung dengan baik di Gampung Nusa, karena kayak tadi kita tidak bisa kehadiran tamu dari luar, contoh misalnya dari Malaysia ini kan sangat tidak ada, bukan terbatas, memang nggak ada gitu, karena nggak boleh terbang mereka. Nah artinya pengaruh pandemi tetap berpengaruh pada proses perjalanan atraksi wisata di Nusa, walaupun kemudian di akhir tahun, misalnya start dari November dan sampai sekarang, tamu lokal kan sudah mulai domestik lah ya, domestik sudah bisa berkunjung. Tetapi kemerdekaan untuk melakukan atraksi wisata itu masih sangat terbatas. Misalnya kayak tadi kita belum membuka diri untuk menginap di rumah-rumah warga dengan homestay dan lain sebagainya.
karena juga kita harus mematuhi aturan pemerintah ya untuk menjaga protokol kesehatan. Oke, Kak Rubama, ini kan Kampung Nusa ini sudah ada sejak 2004 ya, ekowisata tadi 2004. Pengelolaan sampah 2004, kemudian ekowisata 2013. Oke, sejauh itu apakah sudah ada dukungan dari pemerintah dan juga apakah sudah ada stakeholders nih yang sudah menginvestkan money-nya ke Kampung Nusa itu sendiri atau bagaimana? Iya, kalau bicara perjalanan panjang, pasti ini perjalanan panjang ya, karena kayak cerita di awal bahwa Nusa adalah salah satu desa yang kena imbas di tahun 2004 tsunami gitu ya. Nah, bagaimana kemudian support, bagaimana kemudian dukungan dari pemerintah? Saya pikir pemerintah ini banyak level. Dari tingkat desa juga pemerintah gitu ya. Nah, kami pikir kalau di tingkat desa itu luar biasa sekali support ya aparatur pemerintahannya, baik itu untuk kemudian dari segi penganggaran, walaupun kemudian tidak langsung mention ini untuk proses wisata, tapi paling tidak proses pembangunan Gampung itu sudah merujuk ke sana. Contoh misalnya bagaimana perbaikan tata kelola tata ruang yang ada di Gampung ini sudah mulai pelan-pelan masuk ke dalam perencanaan desa, atau kemudian di tingkat kami pikir gini, dukungan itu tidak harus berupa material, tidak berupa kucuran anggaran sekian ratus juta, nggak seperti itu, tapi bagi yang paling penting adalah sebenarnya diberi ruang nggak sih? Kalau di tingkat desa, aparatur desa itu memberi ruang nggak sih kepada warganya untuk mengembangkan diri, mengcreate desanya menjadi lebih, ya paling tidak dunia tahulah di mana letak desa itu. Atau kemudian kalau di tingkat provinsi, dukungan-dukungan yang misalnya kayak capacity building itu tetap dilakukan, atau kemudian kayak promosi-promosi ini terus juga dilakukan bersama. Artinya walaupun kemudian kami bukan SK dinas dalam tanda kutip dinas yang bersangkutan, tetapi ini adalah legalitasnya ada di tingkat desa. Oleh karena itu berbagai support dan dukungan itu kami tidak hanya melihat pada sisi material, tapi bagaimana kemudian support psikologi, support psikis dan lain sebagainya itu justru lebih mendukung. Nah, bagaimana kemudian ada yang sudah mengucurkan anggaran atau maninya? Ya harus kita pahami bersama adalah bahwa Nusa ini berbangun konsepnya adalah CBT, Community Based Tourism gitu ya. Community Based Tourism ini lebih kepada yang mungkin lebih ke istilah demokrasi kali ya, oleh rakyat untuk rakyat, apa ya itu? Kepada rakyat. Oleh karena itu CBT juga seperti itu, dari Nusa oleh Nusa untuk Nusa. Nah, oleh karena itu proses investasi yang dilakukan di Nusa kita batasi. Contoh misalnya ketika ada kawan-kawan swasta yang mau mendukung, ayo silakan, tetapi kita punya roadmap wisata yang ini loh yang kami butuhkan. Jadi tidak pada kalian yang bawa program ke kami, tapi ini yang lebih kami butuhkan. Kalau kalian bisa bantu, kalau masih bisa support, ayo support kami. Jadi seperti itu. Contoh misalnya kayak homestay, ya pemilik homestay harus warga Gampung. Nggak boleh bangun resort, nggak boleh bangun hotel di Nusa gitu. Karena kayak tadi konsep kita adalah community based tourism, wisata berbasis masyarakat. Baik, luar biasa sekali pastinya. Dan kalau kita bicara tentang promosi tadi, pasti banyak sekali strategi-strategi yang dilakukan untuk proses promosi ini sendiri ya. Nah, untuk Kampung Nusa sendiri, bagaimana strategi promosi yang tepat dilakukan selama dari jangka waktu 2004 sampai dengan 2020 ini, Kak? Kalau dibilang promosi sih, mau nggak mau nih kita ngelirik digital ya, sosmed misalnya. Itu jadi juga pilihan kita misalnya. Kami tahu bersama bahwa Nusa juga tidak punya SDM yang dalam tanda kutip orang-orang yang nge-create konten yang di sosmed yang luar biasa, enggak ya. Tapi bagaimana kemudian learning by doing, kita terus belajar kemudian mengkampen, mengkampanyekan melalui sosial media. Jadi kayak misalnya Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, itu yang cara-cara kalau di dunia online. Tapi di dunia offline, mungkin karena kamu orang kampung, jadi karena kami di kampung itu lebih enak offline dari mulut ke mulut. Apalagi dengan budaya tutur yang ada di masyarakat Aceh, justru ini lebih efektif. Contoh misalnya ketika ada tamu yang datang, ya salah satu aktor kunci ya di community based tourism itu ada local guide.
Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh pemandu wisata di Gampong Nusa itu yang akan kemudian disiarkan di luar oleh tamu-tamu yang lain. Karena biasanya kami melihat kita mau evaluasi ketika pemetaan partisipatif yang kita lakukan hampir tiap tahun itu lebih kepada tren tamu kita siapa sih sebenarnya gitu. Apakah yang sudah pulang akan kembali lagi? Nah, berarti kalau kembali lagi ada pesan wisata yang disampaikan sehingga dia mau kembali lagi. Oleh karena itu kami bilang cek langit kepada si tamu itu sangat penting, tetapi dengan real, dengan data yang betul, informasi yang benar yang kita sampaikan mengenai Gampong Nusa. Jadi kalau strategi tetap online dan offline. Ya, offline itu ada selain kuncinya ada si pemandu, juga ada pada brosur dan lain sebagainya nanti. Ya, berarti memang online juga berpengaruh, tapi offline lebih berpengaruh kepada. Kalau menurut saya sih seperti itu gitu, karena memang ini kan feedbacknya si tamu, selain dia tulis di akun sosmed dia juga bawa kawannya yang baru, artinya ada yang mekenong lah, saya balik lagi. Luar biasa sekali. Nah, selama pandemi COVID-19 ini Gampong Nusa memang sama sekali tidak menerima tamu atau bagaimana, Kak? Tamu dari luar Indonesia, karena memang kayak tadi kita punya protokol yang sudah disusun oleh pemerintah yang nggak boleh kita langgar, artinya juga ini untuk kita bersama ya. Tapi kemudian karena kita ada satu site dari Gampong Nusa yang bisa dinikmati oleh siapapun wisatawan lokal, dan akhirnya selama pandemi kita membukanya untuk wisatawan lokal kayak tadi ya, memang nggak bisa terbang orang dari mana-mana. Nah, oleh karena itu ada site tempat foto post wedding, pra wedding, atau kemudian ada satu set yang kita sebut dengan Jembatan Gampong atau Titi Nusa namanya kita sebut. Nah, ini sering menjadi objek tempat kawan-kawan biasa berfoto atau menikmati alam. Tapi memang selama pandemi itu lebih banyak dikunjungi oleh kawan-kawan yang dari Aceh, khususnya dari Banda Aceh dan Aceh Besar. Bahkan dari Indonesia sendiri jarang ya, dari luar Aceh ya? Iya, karena memang kayak tadi keterbatasan mereka tidak bisa berkunjung. Tetapi beberapa kali memang ada yang dari luar itu karena memang ada kunjungan kerja atau bersifat studi banding ya. Tapi bukan studi banding sih, lebih kepada ayo belajar bersama di Nusa. Itu ada beberapa sih kawan-kawan dari kabupaten lain yang coba datang ke Nusa. Nah, Kak Rubama ini merupakan founder pastinya, founder dari ekowisata Gampong Nusa ini sendiri ya. Nah, sekarang kaum millennials ini kesusahan untuk memulai sesuatu gitu, karena mereka merasa kurang percaya diri, kemudian mereka takut untuk memulai itu sendiri. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir, kira-kira bagi Kak Rubama sendiri, apa yang ingin disampaikan kepada para generasi millennials di luar sana agar berani dan tidak takut untuk memulai sesuatu, Kak? Kalau saya boleh mengutip satu kalimat Soekarno, berikan 7 pemuda, 7 atau 10 ya? 10 pemuda agar saya bisa mengoncangkan Indonesia. Masa kita dengan sejumlah anak muda di Aceh tidak mampu mengoncangkan Aceh, kan itu ya. Artinya gini, ayo kawan-kawan seluruh anak muda dimanapun gitu ya, kita punya potensi yang berbeda. Tidak lahir dari satu rahim saja itu berbeda potensi, apalagi kemudian kita lahir dari rahim yang berbeda. Oleh karena itu pertanyaannya, mau nggak sih ngebangun? Karena kalau bicara ide, kalau bicara tingkat kreativitas, rasa takut itu bisa dilawan ketika kemudian niat kita ada. Innama a'malu binniatnya itu jelas nggak sih? Jangan-jangan nih niat A tiba-tiba berbelok B, sehingga apa? Nggak mengkerucut apa yang mau dilakukan kayak gitu. Tapi saya pikir masing-masing anak muda punya peran, punya ide, punya potensi yang berbeda-beda dan pastinya luar biasa. Ini yang di-create, ini yang penting. Karena gini, nggak mungkin apa yang kami dilakukan di Nusa itu copy paste ke desa lain, karena konteksnya berbeda. Dengan desa tetangga saja berbeda, apalagi kemudian dengan beda kabupaten. Nah, kita sering juga ini kawan-kawan, ini mohon maaf saya harus nyebut, kita sering copy paste. Padahal manusia tidak dilahirkan untuk copy paste, tapi dilahirkan untuk menciptakan kreativitas yang luar biasa. Nah, oleh karena itu ayo perbaiki niat kita bahwa seluruh anak muda punya potensi yang berbeda dan pastinya luar biasa.
Luar biasa sekali. Nah, sahabat masa kini, pernyataan dari Kak Rubama tadi merupakan akhir dari sesi diskusi kita pada hari ini. Tadi intinya bahwa jangan takut ya Kak ya, jangan takut untuk memulai sesuatu karena sesungguhnya pemuda itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda pastinya. Nah, bagi seluruh masyarakat yang ada di luar sana, sekarang sedang pandemi COVID-19, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, kemudian memakai hand sanitizer ataupun mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Akhirul kalam, saya Syaimatika sebagai host mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.